Munculnya narasi-narasi yang tidak didasarkan dengan ilmu yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allahus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Renungan pada kesempatan ini adalah kita akan membahas tentang 4 iman yang disampaikan oleh para ulama dalam madzhabul arba'ah. Apa itu 4 iman? Seseorang yang kadar keimanannya dikatakan manusia adalah kadang naik kadang turun. Itu adalah sebuah pernyataan semua sepakat para ulama bahwa iman itu ada 4. Yang pertama yaitu imannya yang naik terus. Yang kedua, imannya yang tidak naik dan tidak turun. Yang ketiga, iman yang naik dan yang selalu turun. Kadang naik, kadang turun, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah iman yang turun terus. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillah. Yang pertama, iman yang selalu naik terus. Siapa beliau? Siapa sosok yang imannya naik terus? Yaitu Nabi dan para Rasul. Ketaatan dan keimanannya selalu naik. Selalu tidak nurun, yaitu naik terus. Karena apa? Ketakwaannya kepada Allah sebagai manusia pilihan Allah. Yang kedua yaitu malaikat. Imannya yang tidak naik dan tidak turun. Mengapa demikian? Karena para malaikat tentunya hanya menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah, hai malaikat, kau sujudlah kepadaku. Ketika mereka bersujud, dan kapan dihentikannya sujudnya, itu merupakan perintah Allah. Dan dia akan sujud terus untuk selamanya. Maka para malaikat dikategorikan sebagai iman yang tidak naik dan tidak turun. Tetap di situ. Dan yang ketiga adalah, ini iman yang kategorinya masuk pada kehidupan kita sebagai manusia, yaitu kadang naik dan kadang turun. Bagaimana proses ini bisa terjadi kepada diri kita sebagai manusia ciptaan Allah yang paling mulia? Yaitu ketika saat kita, hati kita, keadaan diri kita, semua dalam tubuh kita yang dititipi oleh Allah, dari sifat ma'aninya Allah diantaranya mata, telinga, hidung, perasaan, semua yang ada dalam diri kita adalah titipan Allah. Ketika semuanya fokus dan konsentrasi kepada Allah dan dia selalu ingat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan juga dikersakan dan diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika imannya dalam kondisi turun, maka dia kategori orang yang tidak beruntung. Karena apa? Dia dalam proses jatuh kepada jurang di mana godaan setan yang diikuti berdasarkan nafsu yang ada pada dirinya. Iman yang ketiga. Iman yang keempat adalah iman yang sangat turun terus. Tidak pernah naik. Siapa dia? Dalam Al-Quran dinyatakan, ayatul munafiqina thalathun fa'idha azamta fa'alaiha al-ayat. Iman seorang yang munafik. Iman yang selalu berbohong dalam kehidupannya. Iman yang lisannya tidak pernah lepas dari berbohong setiap hari. Itu adalah iman yang imannya turun terus.
maka posisinya dia adalah neraka. Maka oleh karena itulah, pemirsa dan kaum muslimin rahimakumullah, orang yang status dalam hal ini, orang yang tidak lepas dari bohong setiap hari, maka dihukumi oleh Imam Syafi'i mengatakan fasik, selalu berbohong, dan dia tidak sah menjadi imam sholat. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan apa yang kita bicarakan tadi, kategori iman menjadi 4, maka seyogianya sebagai manusia, apa yang ditaksiskan oleh Allah, apa yang sudah digariskan oleh Allah, tentunya Allah ada yang tidak memerintah, ada yang tidak ridho. Di antara taksis Allah adalah ketika manusia dicatat oleh Allah dalam nasibnya adalah menjadi seorang pembohong. Maka apakah Allah itu ridho tentang berbohong? Apakah Allah merintah tentang berbohong? Tentunya Allah tidak. Maka seharusnya kita berupaya menghindari dari semua itu. Berupaya menghindari dari semua kejelekan yang telah ditaksiskan oleh Allah. Berupaya untuk tidak melakukan. Berupaya untuk tidak zina. Berupaya untuk tidak berbohong. Berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang telah ditaksiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kalau sudah terjadi? Itulah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kita, dalam diri kita, keimanan dibangun dari aspek-aspek kehidupan. Keimanan disempurnakan oleh hadis Rasul. Kata Rasulullah SAW ketika ditanyakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu dan siapa menurutmu iman yang paling hebat di antara umatmu? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan dengan tenang, sebaik-baik iman manusia, sebaik-baik iman umatku adalah umatku yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang selalu melihat bagaimana budi pekerti dan kehidupan yang berakhlak. Bukankah Rasulullah SAW oleh Allah diturunkan sebagai Rasul dan Nabi terakhir hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan untuk apa-apa. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, sebaik-baik iman seseorang, orang yang paling baik akhlaknya. Nah, bagaimana mencerna orang yang paling baik akhlaknya? Tentu harus kita jelaskan untuk hal ini supaya tidak memiliki pemahaman yang berbeda. Yang pertama adalah seseorang yang berakhlak kepada manusia. Tentunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berbaiklah kepada sesamanya. Dan berbuat baiklah dengan lisanmu yang baik. Berbaiklah dengan lisanmu yang terjaga, yang tidak menghasilkan fitnah dan kebohongan. Berbuat baiklah, saling tolong menolonglah, itu bagian daripada akhlakul karim. Pedulilah terhadap sesama, bantulah, lalu perbaikilah, tunjukkanlah kepada sesuatu yang benar dan bukan menyesatkan. Ajari dengan kalimat-kalimat yang baik, ajari dengan ilmu-ilmu yang baik. Itulah akhlak kepada manusia. Bukankah kullu walau ayat, sampaikan meskipun satu ayat. Sampaikan kebaikan ketika engkau punya meskipun satu kebaikan. Sampaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua akhlak kepada Allah. Ini yang paling utama. Bagaimana engkau bisa berakhlak kepada Allah saat engkau meninggalkan perintahnya, saat engkau meninggalkan sholat, saat engkau tidak menyembah dan bersujud kepada Allah? Bagaimana Anda bisa berakhlak kepada Allah dan akhlak kepada alam? Berbaiklah kepada alam. Perlakukan alam sebagai semestinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan berakhlak
berakhlaklah kepada hewan. Perintah Rasulullah SAW mengamanatkan, sayangilah hewan-hewan yang aku. Munculnya narasi-narasi yang tidak didasarkan dengan ilmu yang cukup, maka timbullah disebut dengan ujaran kebencian. Itulah manusia yang tidak memiliki kaidah akhlak. Setidaknya seseorang yang merasa dirinya kurang terhadap ilmu hendaknya bertanya, bukan menilai pada sesuatu yang tidak jelas dalam kehidupan sosial. Bukankah bertanya lebih baik daripada menilai? Sesungguhnya penilaian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya bisa bertanya, mengadu kepada Allah, bertanya kepada guru. Setidaknya guru akan memberikan petunjuk yang benar kepada diri kita. Maka mengadu kepada Allah, setidaknya Allah memberikan jalan bagi kita untuk yang terbaik ketika kita melihat narasi-narasi yang kurang baik di dalam kehidupan sosial. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kepada diri kita tentang akhlak, tentang kehidupan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa, bertanah air. Akhlak bagi diri kita penting, bagi keluarga kita penting. Maka Allah memerintahkan kepada diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ketika bangsa ini memiliki keluarga yang berkonsep terhadap ku anfusakum wa ahlikum nar, maka kedamaian, kebahagiaan, kesenangan dalam kehidupan akan kita alami bersama. Apa yang pesan di dalam ayat tersebut? Yuk kita sama-sama bina rumah tangga kita, ajari anak kita dengan tarbiyatul walad, ajari dengan akhlak-akhlak yang baik, ajari kita anak-anak kita memiliki sikap-sikap yang berakhlak, ajari istri kita untuk memiliki akhlak, menghormati suami, menghormati orang tua, memperlakukan anak dengan baik. Itu semua diserahkan kepada kepala rumah tangga. Sebagai suami, imam dalam keluarga yang akan bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, pesan ini menjadikan pesan bagi semua orang. Jika saja pesan ini ada yang salah, tentunya saya akan tunggu bagaimana komentar Anda. Karena saya akan berbagi ilmu, bukan menghujat, bukan menilai, tetapi saya meminta kepada kaum muslimin rahimakumullah sedunia, khususnya di Indonesia, jika memang ada masukan, sampaikan kepada diri saya untuk kita memperbaiki kehidupan ini menjadi sempurna menurut Allah. Baiklah, closing statement dari diri saya untuk pesan semua pada kaum muslimin. Jangan pernah menyepelekan hal-hal yang sepele. Karena hal yang sepele akan menjadi membahayakan bagi kita semua. Hal yang sepele yang akan kita sepelekan itu akan menjadi bumerang pada kehidupan kita. Hal yang sepele jika kau tinggalkan, maka engkau akan mendapat kerugian dalam kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.